Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Masjid Al-Manar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya yang mengisi kajian pagi ini adalah guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Yani, karena beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Beliau meminta saya sebagai ban serepnya. Namanya ban serep, Pak. Ya dipakainya ya kalau bocor doang kan gitu ya. Begitu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, bisa mengisi ta'lim di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada kali ini, tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmatnya kita dapat dibangunkan kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang begitu besar, karena coba kita hitung, banyak orang di sekeliling kita yang sholat cuma 2 saf atau 3 saf doang. Padahal orang lakinya kan banyak, Pak ya. Oh, gitu. Itu berarti kita yang terpilih di antara warga Selipi ini, Pak ya. Selipi mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini nikmat yang begitu besar. Terlihat sepele tapi begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan panutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan tentu kita yang mengaku sebagai umatnya berharap besar mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan menjadi orang pelupa. Apaan, Bu, kira-kira tadi saya bilang? Jangan menjadi orang pelupa. Salah satu karakteristik manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu mempunyai ciri selalu lupa. Tadi naruh kunci mobil di mana? Nyarinya di mana, Pak? Kan sering kita begitu ya. Ibu-ibu naruh duit di bawah bantal. Nyarinya di mana? Di dapur. Begitulah kita sering lupa. Karakteristik kita itu nggak ada manusia yang nggak pernah lupa.
mau tua, mau muda, mau yang sarjana, profesor juga lupa juga Pak sama pelajarannya, karena emang begitu manusia dan gak bisa dihilangin, sifatnya selalu pelupa. Kalau lupa naruh kunci mobil nyarinya di mana-mana itu masih mending, tapi kalau lupa melupakan Tuhan, yaitu yang bahaya. Apalagi melupakan bini. Begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, kita bisa lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ini populer di telinga kita mungkin ya Pak ya. Biasanya imam subuh pakai surat Al-Hasyr mulai dari ayat berapa tuh ya, sering kita dengar. Apa artinya? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka itu lupa akan diri mereka sendiri. Yang begitu mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini ayat mengingatkan kita, jangan kita seperti orang yang melupakan Allah. Kalau melupakan Allah bahaya atau tidak kira-kira? Ya kadang bahaya, kadang tidak Pak. Gitu ya. Tergantung orangnya itu Pak yang menyikapi. Tapi yang jelas ayat ini peringatan buat kita, jangan kita menjadi orang pelupa, gitu aja. Pak, banyak hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan ini. Paling tidak saya merumuskan atau menyimpulkan ada 5 hal yang sering dilupakan manusia dalam kehidupannya. Yang pertama, manusia sering lupa akan dirinya, ya kan? Coba deh, dulu sebelum ada kita, saat ini kita berasal dari apa? Kalau belajarnya kan kita diciptakan dari saripati tanah Pak. Saripati tanah tuh bapak kita makan tempe, emak kita makan tahu, dimakan, kemudian bercampur. Hasil yang dimakan bapak jadinya apa? Sperma gitu ya, mani. Itu kan saripati namanya, yang dimakan. Begitu juga yang dimakan ibu kita jadi saripati. Air sperma yang berkumpul 9 bulan 10 hari normalnya gitu, ya kan? Mungkin ada yang 10 bulan kali yang hamil kebo kali gitu. Selama 9 bulan 10 hari kita yang tadinya berasal dari sperma berkembang biak menjadi janin, kemudian lahirlah kita ke dunia. Kira-kira ketika ibu kita melahirkan kita udah bisa jalan atau belum kita? Ayo Pak. Ada yang udah bisa jalan? Ada yang udah bisa makan sendiri? Belum. Itulah kita. Begitu lemahnya kita saat kita dilahirkan. Jangankan jalan Pak, makan. Kadang-kadang ada di antara kita yang kagak nangis. Iya.
Ini maaf kata, andai kita bandingkan sama seekor anak kucing, maksudnya prosesnya bukan bandingkan manusia sama kucing. Kucing tuh kalau habis dilahirin sama induknya udah bisa berdiri atau belum? Coba dah yang suka melihara kucing, nggak lama dia dilahirin dia bisa berdiri, udah bisa merangkak. Kalau kita diri berapa lama tuh? Bisa berdiri, bisa jalan berapa lama? Lama ya prosesnya. Jadi prosesnya kalau kita dulu ingat itu dibandingkan sama seekor anak kucing, masih hebatan anak kucing. Anak kucing mah bisa langsung cepat jalannya. Nah kita begitu lemahnya kita. Jangankan makan sendiri, Pak. Dan gitu ya. Lah akhirnya sampailah kita ke dunia ini, ada yang umurnya 30, 40, 60, 70, 80, ada yang 80 di sini. Udah angka kayaknya. Kadang-kadang kita sombong, lupa diri kita bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah. Kita sombong, menyombongkan diri kita. Wah, kita ini bisa segalanya, Pak. Gitu. Ini cerita orang yang lupa diri pada zaman para nabi, misalnya Nabi Musa alaihi salam. Ada orang yang lupa diri di zaman Nabi Musa. Kita sebut saja Qarun, ya kan? Qarun adalah kalau bahasa kita sepupu Nabi Musa, sekaligus pengikutnya Nabi Musa. Qarun, Pak, tadinya miskin atau kaya? Miskin Qarun tadinya itu. Sama. Kalau orang miskin juga sama, pengennya jadi kaya. Qarun itu tadinya orang miskin. Kemudian Qarun diberikan kecerdasan, kepandaian dalam berdagang, yang dijual beli emas. Kayak bahasa kita engkoh gitu ya di sini ya. Gitu. Orang jual beli emas, Qarun. Pinter berdagang. Singkat kata, Qarun jadi orang kaya. OKB, orang kaya baru. Namanya orang kaya, gayanya gimana sih, Pak? Kan begitu. Qarun lupa diri. Dulu dia tidak punya apa-apa. Dulu dia itu papa. Begitu kaya, begitu Allah kucurkan harta yang berlimpah kepadanya, dia lupa diri, lupa mengingat Tuhannya. Bagaimana dia dikatakan lupa? Ada utusan Nabi Musa alaihi salam datang kepadanya untuk meminta zakatnya. Qarun menolak, kan begitu. Singkat kata, Qarun lupa diri, membanggakan kekayaannya, sampai turunlah murka kepadanya. Dibenamkan dia bersama harta dan rumahnya ke dalam bumi. Kan begitu, Pak, yang sering kita dengar ceritanya. Kalau kita nemu harta di dalam tanah kita, apa namanya? Jadi harta karun. Begitu populernya si Qarun itu, sehingga bahasa juga menyebutkan, andai kita menemukan tambang atau perhiasan yang berasal dari dalam bumi, kita sebut harta Qarun. Harta karun kalau bahasa kita.
Singkatnya si Qarun lupa diri. Itu yang pertama, yang sering dilupakan manusia. Yang kedua, manusia itu sering melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Begitu nggak Pak kira-kira? Saya ulang, sering melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Dulu sebelum kita bisa baca tulis, siapa yang ngajarin kita? Guru kan Pak ya? Guru kita itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Kita ingat coba puluhan tahun yang lalu bagaimana guru kita mengajarkan kita baca dan tulis. Sabar nggak mereka itu? Begitu sabarnya mereka. Kadang kitanya yang agak bandel. Dibimbinglah kita dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca. Katakan kalau SD 1 sampai kelas 6. Dengan sabarnya guru itu. Udah gitu gajinya kecil lagi. Ya kan Pak? Paling ngenes guru. Tapi dia ikhlas membimbing kita, melalui mereka lah kita bisa mengenal baca dan tulis. Begitu juga guru ngaji kita. Siapapun punya guru pasti kalau ngaji. Kalau nggak ngaji maka gak ada gurunya. Guru ngaji kita ikhlas ngajarin kita sampai kita bisa baca Quran. Tiba-tiba kita jadi imam. Itu kan gara-gara guru kita. Tapi yang jadi masalah buat kita, seringkali kita melupakan jasa mereka. Kadang-kadang ketemu aja kagak negor Pak. Ada begitu. Tuh kadang kita begitu. Ketemu guru kita kadang-kadang gak menegur. Membuang muka, terkadang seperti itu. Itu kan berarti bukan guru pengen dihormati jasanya, tapi kita sendiri yang lupa jasa mereka. Oh iya, itu mereka itu adalah pahlawan yang mengantarkan kita mengenal dunia ini. Kalau sekarang ada hari guru, tanggal berapa? Tanggal berapa hari guru Pak? Saya juga nggak tahu tuh. Hari guru itu upaya kita untuk mengenang jasa baik beliau. Jangan sampai bablas kita lupakan. Meskipun mereka sih tidak mengharapkan itu, tidak. Tapi kita sebagai orang baik mestinya selalu menyebut-nyebut kebaikan mereka. Contoh lagi, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita yaitu siapa lagi? Kedua orang tua. Siapapun kita, pasti kita itu mempunyai ayah dan ibu, itu pasti. Orang tua kita mendidik, menjaga, merawat, apalagi Pak, membimbing kita tanpa kenal lelah, tanpa pamrih gitu kan, tanpa mengharapkan bayaran. Apalagi ibu, ada namanya disebut kasih ibu, gimana lagunya Sang Surya, gimana tuh, kasih ibu, saya lupa lagunya. Sepanjang jalan, kalau jalan apa ini bukan, ada nyanyian yang sepanjang, saya kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa, itu kasih ibu. Ya Allah Rabbi, ibu kita, bapak kita pontang-panting cari duit di Jakarta, jadi tukang ketoprak mbak buat nyekolahin kita, buat sampai pendidikan kita itu tinggi,
jadi sarjana, sampailah kita saat ini di Selipi, Jakarta, ya kan? Dari Cirebon, Indramayu, dari Solo, numplek sampai ke Jakarta, punya kerjaan, punya jabatan, disegeni orang, wah elah, apalagi itu punya karir yang bagus. Itu bukan karena kehebatan kita semata, tapi karena jasa baik kedua orang tua kita. Mereka membimbing sekaligus mendoakan kita akan keberhasilan kita di masyarakat. Tetapi kita kadang-kadang lupa sama jasa mereka. Pak, bagaimana Pak orang dibilang lupa? Kadang-kadang kita nggak mau pulang kampung, Pak. Kadang-kadang itu pulang kampung kan umumnya setahun sekali. Umum itu kalau lebaran doang. Ini mah setahun sekali kagak, nggak pulang. Kalau sebulan sekali sih mungkin repot. Kadang setahun sekali kagak juga, Pak. Pak, sekarang kan ada video call, Pak, ada WA. Bisa kan kita video call ngeliat emak kita? Iya sih bisa. Semua juga bisa begitu. Cuman kan beda rasanya. Hadirnya kita di depan dia sama hadirnya kita di handphone kan beda rasanya. Begitu. Maka kalau ini terjadi pada kita, ya Pak kan saya sibuk. Ya kesibukan sih memang kesibukan sih Pak. Tapi sepanjang tahun Pak, 365 hari, kalau bukan lebaran ya kapan lagi kan begitu. Kalau bulan-bulan 1 bulan itu kan misalnya saya kerja dinas gini. Kalau lebaran kan ada alasan gitu. Itu. Mereka sih tidak berkata pada kita, gue kecewa sama lu gak mau pulang. Gak mungkin begitu orang tua. Gak mungkin. Cuma kesadaran kita sendiri sebagai anak, terutama saya yang masih muda. Kalau bapak-bapak makan udah senior jadi orang tua. Itu yang diharapkan orang tua begitu. Beda video call sama datang tuh beda rasanya. Katanya kalau orang tua didatang anaknya senang atau tidak Pak? Kan bapak-bapak udah jadi bapak nih. Senang kan Pak? Alhamdulillah. Itu dalam rangka mengenang, bersyukur atas jasa dan kebaikan mereka. Setahun sekali. Kalau jangan sampai ceritanya kayak Bang Toib, bertahun-tahun gak pernah pulang. Tuh, apalagi sekarang jalan Jakarta Jawa sebentar 6-7 jam sudah sampai. Begitu. Itu yang diharapkan dari orang tua sebagai anak, jangan sampai melupakan jasa dan kebaikan keduanya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang selalu dilupakan manusia itu adalah manusia sering melupakan hak orang lain. Bagaimana Pak dikatakan manusia sering melupakan hak orang lain? Gampang. Ketika kita dititipkan Allah rezeki yang berlimpah, duit yang banyak, kira-kira pada rezeki kita, pada harta yang Allah titipkan kepada kita, ada nggak hak orang lain? Ada Pak. Ada nggak hak orang miskin? Ada. Allah kucurkan harta yang berlimpah kepada kita. Di samping itu Allah seolah berkata kepada kita, ada itu anak titipkan buat orang miskin.
Makanya kalau sudah masuk haul dan nisabnya, apa istilahnya? Namanya ada zakat mal. Itu buktinya kalau Allah pada rezeki kita ada harta atau hak orang lain. Kadang-kadang kita lupa diri, kadang melupakan atau lupa lah gitu. Udah punya duit umpama 100 juta dari tanggal, katakanlah tanggal 1 Januari 2023, kemudian masuk haulnya 1 Januari 2024. Itu hitung gampangnya begitu aja Pak. Masuk 1 tahun kan masuk haul. Iya. Kena nggak tuh zakatnya? Kena Pak. Keluarin 2,5%. Itulah apa yang menjadi hak atau titipan dari Allah buat orang miskin. Kadang kita lupa. Begitu. Kemudian apalagi Allah kita dikatakan orang melupakan hak orang lain, gampang. Kadang-kadang kita kalau utang itu, umpama utang nih, Pak saya pinjam duit, nanti tanggal sekian saya bayar. Kadang-kadang diantara kita ada yang meleset atau tidak bayarnya? Ada yang melupakan hutangnya atau tidak? Begitu ditagih hutangnya, kadang-kadang galakan yang hutang. Yang janji siapa? Dia. Yang berhutang dia. Yang melanggar janjinya dia. Itu kan Pak namanya melupakan hak orang lain yang mestinya sudah kita tunaikan. Dia sudah meminjamkan hartanya kepada kita, kita sudah berkemampuan untuk membayar hutang, kita tunda, kita sengaja, kita ulur, itu namanya melupakan hak orang lain. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Tadi yang ketiga Pak ya? Yang keempat, manusia itu sering melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bagaimana Pak seseorang itu bisa dikatakan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita susah, saat kita dirundung masalah, saat masalah problematika mendatangi kita, entah masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, umumnya siapa yang kita cari? Siapa yang kita cari Pak? Kalau lagi sakit, lagi celaka, siapa yang kita cari? Allah. Kan begitu. Saat sakit yang kita minta pertolongan Allah. Saat nggak punya duit, bos atau Allah? Bos atau Allah? Singkatnya Allah lah umpama gitu. Allah yang kita cari. Saat anak kita bermasalah, siapa yang kita minta pertolongan? Allah. Semuanya singkatnya, kalau kita lagi ada masalah, umumnya kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini umumnya, meskipun ada yang kagak, kan gitu. Bagaimana Pak? Begini. Kalau nggak punya duit, tadinya nggak pernah sholat duha, rajin nggak sholat duhanya? Biasanya, jadi rajin.
Tadinya nggak pernah bangun malam, tahajud kagak pernah. Begitu ada masalah dia merengek-rengek, ya kan, pada malam hari, ya Allah masalah saya berat banget ini, gini. Kan itu Allah yang diminta. Sama, ya Allah anak saya bermasalah begini gini. Ketika kita susah, Allah yang kita cari. Tetapi ketika Allah tuh sudah memberikan jalan keluar untuk kita, masalahnya ada solusinya, yang sakit menjadi sembuh, yang kurang harta dicukupkan, semua masalah sudah terjawab oleh Allah. Masih enggak kita ingat sama Allah? Itu pertanyaannya. Banyak diantara kita begitu. Ente mendekatkan diri kepada Allah kalau lagi susah doang. Rajin beribadah berjamaah. Bukan di sini, bukan di sono, di Kembangan. Itu kita. Begitu Allah sudah memberikan jalan keluar untuk kita, seringkali kita melupakan Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza masal insan durrun da'a rabbahu muniban ilaih thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Kata Allah, manusia apabila ditimpa bencana, bahaya, punya permasalahan, ia segera memohon kepada Allah, seraya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Tetapi apabila Allah telah memberikan nikmat jalan keluar atas permasalahannya, seketika itu pula dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita. Jadi kalau kita lagi susah, yang kita ingat Allah. Begitu udah gampang, begitu cepat juga kita melupakan Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini nggak ada yang seperti itu ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, yang kelima, yang sering dilupakan manusia, yaitu manusia sering lupa akan kematian. Umumnya kita itu pengen hidup panjang, Pak, ya, di dunia, ya kan? Tapi kadangkala atau sering sekali kita melupakan kematian. Bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya adalah fana dan sementara. Meskipun sementara, kadang-kadang kita merasa pengen hidup panjang di dunia ini. Wajar, itu mah manusia begitu. Ada dua hal yang membuat orang itu lupa atau melupakan kematian. Ini menurut Imam Ghazali. Yang pertama, orang atau manusia tersebut hubbud dunya,
terlalu cinta kepada dunia. Kalau orang cinta dunia, kira-kira mau berpisah dunia atau tidak, Pak? Namanya orang cinta. Bapak juga kalau cinta sama istri, maunya berpisah atau tidak? Tidak mau. Cinta boleh, tapi cuman sekedarnya saja. Begitu, Bu. Jangan terlalu cinta juga full, jangan. Kurang juga jangan, yang sedang-sedang saja. Mencintai dunia sebagai manusia wajar. Yang tidak wajar itu dunia dicintai ada di dalam hati 100%, itu yang tidak wajar. Kalau itu kita cintai, alfat ada di dalam hati kita, rumah kita, enggan rasanya kita mau berpisah. Karena enggan kita memikirkan bagaimana menjaga harta kita, hidup kita enak, lupa diri bahwa kita akan meninggal dunia. Ini penyebab pertama, terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sebab orang melupakan kematian itu karena kebodohan. Maksudnya kebodohan menganggap dunia ini adalah kenikmatan yang sempurna, sedangkan akhirat itu biasa saja. Dia hendak membandingkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dia tidak bisa mengungkap kenikmatan akhirat. Tidak ada ilmunya, Pak, tentang akhirat, bahwa nanti kenikmatan yang paling sempurna, yang paling nikmat adalah kenikmatan yang ada di akhirat. Kita akan diberikan surga oleh Allah seperti gambaran-gambaran surga yang ada pada ayat-ayat Allah. Tapi terkadang kita tidak paham tentang nikmat-nikmat yang ada di surga itu, sehingga mengesampingkan nikmat yang begitu luar biasa di akhirat nanti, tidak sabar. Maka yang kita kejar terus adalah dunia. Itu dia dua faktor yang menyebabkan orang selalu melupakan kematian. Padahal kita tahu setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, akan menemui kematiannya. Maka di pagi hari ini semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak melupakan Allah, tidak melupakan jasa dan kebaikan orang lain, tidak melupakan hak orang lain, tidak melupakan kehidupan akhirat nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kajian pagi ini. Semoga ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Tidak ada ya, Pak ya? Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri taklim ini, saya akan menceritakan tentang ada 3 manusia, 3 orang. Cerita ini berasal dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dahulu ada 3 orang. Yang pertama yaitu orang pertama punya penyakit lepra atau kusta lah ya. Yang kedua orang punya penyakit kepala botak.
Yang ketiga, matanya buta. Ketiga orang tersebut masing-masing mengeluh. Ya sama seperti kayak kita ngeluh. Semua penyakitnya pengen disembuhkan. Suatu ketika datanglah malaikat kepada mereka. Malaikat bertanya kepada orang yang punya penyakit lepra, fulan, apa yang kau inginkan? Si fulan menjawab, aku ingin agar penyakit lepra atau kustaku disembuhkan, dan aku pengen mempunyai kulit yang bagus, yang orang tidak jijik kepadaku saat mendekat kepadaku. Kemudian malaikat menjawab, baik, akan aku kabulkan. Kemudian dicolek, disentuh badannya orang tersebut, sembuhlah penyakitnya, hilang penyakit lepranya. Kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, harta apa yang kau inginkan, wahai fulan? Kata orang lepra tersebut tadi, saya ingin diberikan unta. Baik, saya berikan unta. Untanya udah hamil, Pak. Kemudian malaikat berkunjung kepada orang kedua. Wahai botak, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kepalaku ini tumbuh rambut seperti orang-orang lainnya. Rambutku bagus sehingga aku nampak lebih ganteng. Baik, aku kabulkan. Colek kepalanya, tumbuh rambut. Terus apa permohonan apa yang kamu minta lagi? Aku ingin yaitu diberikan sapi. Diberikanlah sapi tersebut kepada malaikat, dari malaikat. Kemudian malaikat berkunjung kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Wahai buta, keinginan apa yang kau sampaikan dariku? Aku ingin disembuhkan mataku, aku pengen melihat seperti orang lain. Kemudian dicolek matanya, sembuhlah matanya, dia bisa melihat. Terus apalagi yang kau inginkan? Aku ingin seekor kambing. Kemudian malaikat memberikan seekor kambing. Singkat kata, hari demi hari berganti, tahun bertahun berganti, mereka jadilah orang yang sehat, kemudian orang kaya. Kemudian malaikat datang lagi menjelma sebagai pengemis, miskin, kumuh. Ia menguji kepada orang yang dulu lepra. Apa katanya? Wahai Tuan, aku dalam perjalanan kekurangan bekal. Maukah engkau memberikan aku seekor unta saja kepada aku? Kemudian orang lepra tersebut mengatakan, sungguh kebutuhanku masih banyak. Alasan mereka, alasan orang lepra itu. Singkatnya, si lepra itu tidak mau memberikan satu unta kepada malaikat. Kemudian malaikat, bukankah engkau yang dulu itu adalah orang yang pernah mempunyai penyakit lepra, kemudian disembuhkan dan diberikan unta? Kemudian orang lepra itu berkata, tahu dari mana engkau? Sungguh aku adalah malaikat yang dulu menjelma, yang mengabulkan doamu saat engkau minta. Kemudian malaikat mengunjungi orang yang botak, sama menguji mereka juga. Menguji dengan permintaan satu ekor sapi. Sama tidak diberikan juga. Dan terakhir malaikat itu mengunjungi atau menguji orang yang dulu pernah buta. Kemudian orang buta itu diminta. Kemudian kata orang buta tersebut, wahai fulan, ambil satu ekor dari kambingku yang terbaik, silakan engkau ambil sebagai bekal perjalananmu. Singkat kata, dari cerita di atas, ketika manusia mengalami kesusahan,
kesulitan, ada masalah, permintaannya adalah pengen dikembalikan, disembuhkan, diberikan jawabannya. Namun tatkala Allah sudah limpahkan rezeki kepada mereka, banyak di antara mereka yang tidak lulus. Hanya satu yang lulus, yaitu mantan orang buta tadi. Pelajaran yang kita petik dari cerita tersebut, memang begitulah tabiat manusia. Kalau lagi susah mengeluh, kalau sudah senang dia lupa. Mudah-mudahan kita tidak seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Demikianlah taklim yang subuh yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.